Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto meminta Hasan Hasbi kembali menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan. Menurutnya Presiden memiliki pertimbangan khusus dan hak prerogatif Presiden agar Hasan Hasbi tak mundur dari jabatannya. Saat ditanya alasan dibalik keputusan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menjawab bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan keputusan Presiden untuk mempertahankan Hasan Hasbi sebagai Kepala PCO sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Dan Presiden Prabowo dianggap memiliki sejumlah pertimbangan pribadi terhadap sosok Hasan Hasbi yang sudah menduduki posisi itu sejak awal pemerintahan. Tidak terlalu relevan pertanyaan. Nah, tapi begini, secara prosedur kan beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan. Tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Alasannya apa? Alasan Pak Presiden minta dilanjut? Rahasia dong. Pertimbangannya kalau gitu. Pertimbangannya pasti beliau punya pertimbangan ya sejak awal beliau menjabat menjadi presiden kan Pak Hasan Hasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan satu. Yang kedua ya pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Hasbi, dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ya saya. Dan kelas menengah kita. Bagaimana interpretasinya? Tidak bisa. Ya, pemirsa, sebelumnya Hasan Hasbi sempat mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Namun setelah mempelajari hal itu, Presiden memutuskan tetap mempertahankan Hasan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya sosok Hasan Hasbi sempat menjadi sorotan usai pernyataan kontroversial terkait teror kepala babi yang menyasar jurnalis. Pemirsa, hari ini pihak Jokowi mendatangi Barreskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait kasus ijazah palsu. Perwakilan keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia mendatangi Barreskrim Polri pagi ini. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah. Atas kasus tudingan tersebut, Barreskrim Polri telah memeriksa 26 saksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari pihak Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan ijazahnya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Barreskrim hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Barreskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Selain ijazah ada dokumen apa lagi sebenarnya? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Sudah datang.
sudah datang bersama kami, barusan datang. Iya. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Thank you teman-teman. Sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir hari ini. Beberapa saksi dimintai keterangan, yakni penyidik KPK Rosa Purbo Bekti dan Rizka Anung Nata. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dua penyidik KPK menjadi saksi persidangan, yakni Rosa Purbo Bekti dan juga Rizka Anung Nata. Kedua saksi merupakan penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto. Adapun Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Ya, dan untuk mengetahui kelanjutan dari pemeriksaan kedua saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, sudah ada rekan Jessica di Pengadilan Tipikor. Jessica, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait keberlanjutan dari sidang yang digelar pada hari ini terkait pemeriksaan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 penyidik dari KPK di kasus terdakwa Hasto Kristianto di dalam tepatnya bahwa Hasto Kristianto didakwa adanya melakukan suap di kasus Harun Masiku. Dan Juno, dapat kami sampaikan bahwa baru saja kami setelah melakukan wawancara secara langsung dengan Hasto Kristianto dan juga ketiga kuasa hukum yang dari pihak Hasto ini, yaitu ada Rodi Talapesi, Magdir, dan lainnya. Dan dapat kami sampaikan terkait dari doorstop tersebut atau wawancara yang barusan kami lakukan, bahwa menyampaikan ketiga saksi ini dinyatakan tidak ada fakta baru yang disampaikan, melainkan hanya fakta-fakta yang lama. Dan juga tadi kuasa hukum yang disampaikan bahwa dari keterangan saksi tersebut, ini adalah hal yang baru dalam sejarah hukum atau persidangan, bahwa penyidik KPK yang biasanya dihadirkan sebagai saksi verbal atau lisan ini nyatanya bahwa hari ini dihadirkan sebagai saksi fakta. Sedangkan yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto ini menyampaikan bahwa tidak ada fakta yang baru. Sedangkan ada pun yang kami mendapatkan hal yang menarik, bahwa dari saksi yang diperiksa pada hari ini adalah Rosa Purbo Bekti, menyampaikan bahwa adanya komunikasi secara aktif yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, tetapi Rosa pun tidak dapat membuktikan dari bukti-bukti yang disampaikan. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa keberlangsungan dari sidang Hasto Kristianto ini tidak dilanjutkan karena memang sudah 8 jam. Dan sehingga sidang ini ditunda hingga Jumat depan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari saksi yang dihadirkan. Lalu juga dapat kami sampaikan bahwa kami dapat sampaikan dari 400 juta yang disampaikan dari Rosa Purbo Bekti ini, ada yang hal yang kontradiktif dengan kesaksian dari hari kemarin yang disampaikan juga oleh kuasa hukum Hasto Kristianto, bahwa tidak adanya sebenarnya 400 juta itu yang dikeluarkan dari Hasto Kristianto untuk menyuap Wahyu selaku untuk memuluskan untuk dilantiknya Harun Masiku sebagai anggota DPR di tahun 2019 yang lalu. Dan juga pada hari ini memang disampaikan Rosa Purbo Bekti bahwa Harun Masiku menyatakan melakukan penyuapan yang sebanyak 400 juta ini oleh Hasto Kristianto. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kami akan terus melihat atau memantau untuk di minggu depannya keberlangsungan dari sidang pada hari ini. Sementara itu, Juno. Terima kasih Jessica melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.